Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok akan menjelaskan tentang merancang energi harvesting dari sinyal RF menggunakan WiFi. Jadi di sini kami ada 3 anggota dalam kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Hang Biduanda Muhammad Mahdum, dengan NIM terakhir 60. Setelah itu ada Rian dengan NIM terakhir 81. Setelah itu ada Rahmat Hidayat Siregar dengan NIM terakhir 83. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu energi harvesting RF. Jadi, kalau simpelnya ini energi harvesting RF ini adalah dia cara untuk memanen energi gelombang radionya ini. Jadi sinyal radio ini dia tekniknya tuh menggunakan teknik energi harvesting RF nih. Jadi ini energi harvesting RF ini adalah teknik untuk memanen energi sinyal gelombang radio ini yang tersebar di lingkungan. Jadi saya di sini kelompok saya memakai sinyal WiFi. Jadi kemudian itu diubah menjadi energi listrik DC untuk disalurkan ke beban berdaya rendah. Contohnya mungkin kayak sensor kayak sensor tegangan atau sensor suhu atau yang seperti yang lainnya lah contohnya. Jadi sini saya akan jelaskan juga sifat dari WiFi ini. Jadi salah satu ini yang saya letak ini adalah selalu ada. Jadi dia itu maksud selalu ada ini dia eh, selalu ada bisa di mana-mana aja tuh bisa dan ambeien dia. Jadi dia tidak perlu sumber khusus, tetapi kelebihannya ini dayanya juga sangat kecil. Jadi nggak memerlukan daya yang besar. Jadi cocok untuk pada teknik energi harvesting RF ini. Karena energi harvesting RF ini rata-rata menggunakan daya yang kecil. Makanya tadi kayak sensor tadi menggunakan daya yang kecil juga. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Bang Rian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang materi yang barusan dijelaskan. Di sini saya akan melanjutkan. Jadi prinsip kerja sistem RF energi evitasi dari sinyal WiFi adalah sebagai berikut. Yang pertama, antena RF melengkapi sinyal WiFi. Yang kedua, menyesuaikan imitasi antena dengan merangkai penyesuaian arah. Yang ketiga itu mengubah sinyal AC RF menjadi tegangan DC. Yang keempat itu ada low pass, yang dimana menghilangkan prinsip frekuensi tinggi yang mempunyai low pass. Jadi yang kelima menyesuaikan energi DC hasil konversi. Yang keenam, energi dapat digunakan untuk beban daya yang rendah. Jadi kita simpulkan bahwa karena adanya WiFi kecil, frekuensi rangkaian sangat bergantung pada DND yang mengakseskan ke marketing. Jadi di sini bagaimana sistem RF energi mengeteksi dari WiFi. Yang pertama ini cara kerjanya sinyal WiFi. Yang kedua antena patenting. Yang ketiga practice distance. Yang keempat low pass, terus mengeluarkan ke beban. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Baik, ini adalah hasil simulasi yang telah kami dapatkan dari teman-teman saya dan saya sendiri, hasil kerja kami. Baik, ini adalah rangkaian yang kami dapatkan. Untuk penjelasannya mengenai sumber sinyal V1 ini, VSIN, kami menggunakan amplitudo 1 volt sebesar 1 volt, frekuensi sebesar 2,4 GHz. Sinyal ini mewakili AC frekuensi tinggi.
Kemudian ada rangkaian LC, yaitu rangkaian LC adalah L1. L1 dan 1. Ini L1-nya adalah sebesar 0,0001 Hz dan C1-nya 2, nanofarad. Fungsinya adalah resonansi atau matching, memaksimalkan transfer energi pada frekuensi tertentu. Kemudian ada dioda D1, D2 atau BET. Ini kami menggunakan dioda Schottky. Kami memilih dioda BET 54 ini karena tegangan jauh lebih kecil atau sebesar 0,2 volt, cocok untuk sinyal kecil seperti RF. D1 untuk melindungi atau membatasi tegangan berlebih atau clamping. Kemudian D2 adalah penyearah rectifier, mengubah DC menjadi AC, mengubah AC di DC. Kemudian di sini ada rangkaian filter kapasitor C2, C3, dan C4. Untuk C2 kami menggunakan sebesar 15,9 picofarad, yaitu fungsinya adalah memfilter RF tahap awal. Nah, setelah itu adalah C3 sebesar 1,5 nanofarad, fungsinya adalah menghaluskan ripple. Kemudian ada C4 sebesar 0,1 farad, menyimpan energi atau storage kapasitor. Setelah disearahkan D2, kapasitor mengisi tegangan DC. Semakin besar C, semakin besar kapasitor, semakin stabil tegangannya. Untuk R1 sebesar 500 ohm. Ini fungsinya untuk membatasi arus, mengatur kecepatan pengisian kapasitor, dan bersama C membentuk low pass filter. Kemudian ada R2, ini sebesar 10 kilo ohm, dan LED pink D3. Kami menggunakan 10 kilo ohm dan LED pink D3 untuk ini. Resistor 2-nya fungsinya adalah pembatas arus menuju ke LED. Sedangkan jika LED menyala, jika LED menyala, maka tegangan DC cukup besar. LED adalah indikator energi hasil dipanen. Untuk rangkaian ini, ringkasnya adalah sinyal AC 1 MHz, LC merespon, kemudian sinyal diperkuat, kemudian dioda Schottky ini menyearah sinyal, kapasitor menyimpan dan meratakan tegangan ini, dan tegangan DC menyalakan LED. Ini dia. Untuk kelebihan dan kekurangan yang kami gunakan adalah sinyal WiFi tersedia di banyak lingkungan. Yang kedua, tidak memerlukan baterai konvensional. Ketiga, ada ramah lingkungan atau memanfaatkan energi terbuang. Keempat adalah ukuran rangkaian kecil dan sederhana dan cocok untuk perangkat berdaya sangat rendah, IoT dan sensor, perawatan sistem rendah. Kekurangan, daya yang dihasilkan sangat kecil, efisiensi konversi RF to DC rendah, tegangan output tidak stabil, waktu pengisian superkapasitor lama, sangat bergantung pada jarak dan kekuatan sinyal Wi-Fi, sensitif terhadap desain antena dan matching impedansi. Energi. Jadi untuk kesimpulannya adalah energi harvesting dari sinyal Wi-Fi memanfaatkan gelombang RF untuk menghasilkan energi listrik DC melalui proses penangkapan sinyal, penyearah, dan penyimpanan menggunakan superkapasitor. Daya yang dihasilkan sangat kecil dan bergantung pada kekuatan sinyal serta desain rangkaian, sehingga energi perlu dikumpulkan secara bertahap. Sistem ini belum dapat menjadi sumber daya utama, namun berpotensi digunakan untuk perangkat elektronik berdaya rendah seperti sensor dan IoT.